Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadani, NIM F0271191002 dari mahasiswi FKIP Untan Prodi D3 Perpustakaan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tumbuhan seledri melalui paket informasi yang telah saya kemas guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengemasan informasi. Objek yang saya gunakan adalah tumbuhan seledri. Di sini saya juga mengemasnya dalam bentuk paket informasi. Karena menurut saya, informasi yang ada di dalam paket informasi ini lebih informatif dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Baiklah, untuk lebih lanjut lagi saya akan menjelaskan tentang apa itu tumbuhan seledri. Seledri merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia. Masyarakat biasa menggunakan seledri segar sebagai lalapan maupun obat. Beberapa masyarakat menyebutkan bahwa seledri dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan lemak darah. Tanaman seledri termasuk tanaman kecil yang tinggi maksimalnya hanya mencapai 1 meter. Daun majemuk berwarna hijau, ujung runcing, tepi bergerigi, bertangkai, dan beraroma harum yang khas. Daun itu berpangkal pada batang yang ada di dalam tanah. Bunga majemuk dan bertangkai pendek. Tanaman seledri banyak tumbuh di dataran tinggi sebagai tanaman perkebunan. Morfologi tumbuhan seledri. Seledri merupakan tanaman yang singkat masa hidupnya, hanya antara 1 tahun sampai 2 tahun saja. Daun seledri bersifat majemuk, menyirip ganjil dengan anak daun 3 sampai 7 helai. Tepi daun umumnya bergerigi dengan pangkal maupun ujung runcing. Tulang-tulang daun menyirip dengan ukuran panjang 2-7,5 cm dan lebar 2-5 cm. Tangkai daun tumbuh tegak ke atas atau ke pinggir batang, panjangnya sekitar 5 cm, berwarna hijau atau keputih-putihan. Batang seledri amatlah pendek sehingga seolah-olah tidak kelihatan. Sistem perakaran menggembar ke semua arah pada kedalaman 30-40 cm. Kandungan yang ada dalam seledri. Seluruh bagian seledri mengandung glikosida apin, isoquercetin, dan umbellefiron. Selain itu, seledri juga mengandung mannit, inosite, asparagin, glutamin, choline, linamaros, provitamin A, vitamin C, dan vitamin B. Kandungan asam dalam minyak asiri pada biji antara lain asam-asam resin, asam-asam lemak, terutama palmitat, oleat, linoleat, dan petroselinat. Daun seledri mengandung banyak vitamin, yakni vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. 3 golongan seledri berdasarkan habitus pohonnya. Yang pertama ada seledri daun. Ciri khas seledri ini terletak pada tata cara panennya, yaitu dicabut batangnya atau dipetik tangkai daunnya. Kemudian yang kedua ada seledri potong. Jenis seledri ini biasa dipanen dengan cara dipotong pada pangkal batangnya. Kemudian yang terakhir ada seledri berumbi. Seledri berumbi ini biasa dipanen daunnya saja. Ciri khas seledri ini terletak pada bagian pangkal batangnya yang membengkak yang merupakan umbi dari seledri. Kemudian manfaat seledri untuk pengobatan. Tanaman seledri selain bisa digunakan sebagai bahan sayuran, juga diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti hipertensi, pembersih darah kotor, asam urat, asam lambung, rematik, diabetes, sakit mata kering, migrain, sakit panas, urin keruh, diare, mengurangi insomnia, osteoporosis, dan batuk. Untuk cara pengolahannya bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dipotong daun yang masih segar dan masih utuh secukupnya, rebus dengan air 3 gelas sampai mendidih. Setelah dingin, saring dan tambahkan madu secukupnya. Minum 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang. Bisa sebagai obat batuk. Kemudian yang kedua bisa dengan cara mencuci 1 tangkai daun seledri yang masih segar sampai bersih. Lalu gunakan daun tersebut untuk lalapan saat makan.
Lakukan setiap hari dengan rutin, bisa untuk mengobati rematik. Selanjutnya yang ketiga bisa juga dengan cara merebus daun seledri yang masih segar, lengkap dengan batang dan akarnya dengan 1 gelas air. Setelah dingin, jadikan 2 kali minum pagi dan sore untuk mengurangi tekanan darah. Selanjutnya, manfaat seledri untuk kecantikan. Yang pertama, dapat mengatasi kulit berminyak. Cara mengatasi kulit berminyak dengan menggunakan seledri yaitu dengan mencuci 3 batang seledri sampai bersih, lalu iris kecil-kecil. Masukkan irisan seledri ke dalam gelas, lalu tuang air panas. Tutup rapat dan dinginkan. Kalau perlu, simpan dalam lemari es. Kemudian, oleskan airnya pada wajah dan biarkan hingga kering. Setelah kering, bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara rutin. Kemudian, bisa juga untuk mengatasi kerut di wajah. Cara mengatasinya yaitu dengan menyiapkan 3 batang seledri dan cuci sampai bersih. Iris kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam gelas dan tuang air panas. Tutup rapat-rapat dan dinginkan, atau boleh dimasukkan ke dalam lemari es. Selanjutnya, oleskan air pada wajah dan tunggu hingga kering. Setelah kering, bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara rutin. Kemudian dapat untuk menyuburkan rambut. Seledri digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan rambut, membuat rambut tumbuh sehat dan berkilau. Cara penggunaan seledri sebagai penyumbur rambut yaitu ambil segenggam seledri, cuci bersih, potong-potong lalu rebus dalam sedikit air sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat, biarkan hingga dingin, lalu saring airnya. Kemudian, campur air rebusan seledri dengan 1 sendok makan cuka. Oleskan pada rambut sehabis keramas. Gunakan secara teratur. Dan dapatkan rambut sehat, lebat, panjang, dan berkilau. Selanjutnya, bisa mengatasi rambut rontok. Untuk mengatasi rambut rontok ini dapat dilakukan dengan cara mengambil 8 hingga 10 batang seledri, kemudian cuci bersih lalu haluskan dengan blender. Keramas seperti biasa, tepuk-tepuk rambut dengan handuk hingga air berkurang. Oleskan seledri halus di seluruh bagian kulit kepala. Pijat sedikit kulit kepala selama 3 hingga 5 menit. Kemudian bungkus rambut dengan handuk selama 30 menit sampai 1 jam. Lalu bilas rambut hingga bersih. Kemudian yang selanjutnya bisa digunakan sebagai masker rambut. Ada banyak cara untuk mengatasi masker rambut dari bahan alami. Salah satunya yaitu dengan menggunakan seledri. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan 5-7 tangkai daun seledri bersama batangnya serta minyak kemiri atau minyak zaitun secukupnya. Kemudian cuci bersih seledri lalu tumbuk halus seluruh bagian batang dan daun seledri. Campur kira-kira 3-5 sendok makan minyak kemiri atau minyak zaitun ke tumbukan seledri hingga menjadi sedikit encer. Lalu, gunakan campuran seledri dan minyak kemiri ini untuk mengolesi seluruh bagian rambut dan kulit kepala. Diamkan selama 20 menit, kemudian bilas dengan air sampai bersih. Dan masker rambut seledri ini dapat dipakai seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Referensi dari buku Sri Rahayu tahun 2017 dengan judul Sehat Tanpa Obat dengan Seledri. Di Yogyakarta dipublikasikan Rapa Publishing. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah dari penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.